Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 8 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Kali ini kita masih di bab 1 yaitu tentang as-sa'ah. Pada pertemuan kelima, kali ini kita akan mempelajari tentang adat dan ma'dud untuk muzakkar dan muannats. Kita mulai dari adat atau bilangan 1 sampai 10 dulu. Sebelumnya kita harus mengenal beberapa istilah untuk memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran kali ini. Pertama, di sini ada al-adadu wal ma'dud, yaitu adat dan ma'dud. Apa itu adat dan apa itu ma'dud? Di sini ada contoh salah satu kutubin. Salah satu kutubin artinya tiga. Kutubin, jamak dari kitab artinya buku. Salah satu kutubin, 3 buku. Salah satun, ini adalah adad atau bilangan. Sedangkan kutubin, ini adalah ma'dud atau yang terbilang atau yang dihitung. Ingat-ingat, adad ini bilangannya, contohnya di sini salah satu. Kemudian ma'dud adalah yang terbilang atau yang dihitung. Di sini contohnya kutub atau buku. Kemudian istilah selanjutnya yang harus kita ketahui adalah al-mufrad, al-mutsanna, dan al-jam'u. Al-mufrad adalah tunggal atau satu. Al-mutsanna adalah 2. Sedangkan al-jam'u adalah 3 ke atas atau jamak. Setiap isem mempunyai bentuk mufrad, mutsanna, dan jamaknya masing-masing. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika di bahasa Indonesia contohnya buku di sini, kita akan mengatakan 1 buku, 2 buku, 3 buku, 4 buku. Katanya tetap buku, tidak berubah. Namun, di dalam bahasa Arab berbeda. Ketika bukunya itu 1 atau mufrad, maka kita sebut kitabun. Kitabun ini adalah bentuk mufrad atau tunggal dari buku. Jika bukunya 2, maka kita tambahkan alif dan nun di belakangnya menjadi kitabani. Kitabani adalah bentuk mustanna dari buku atau kitab. Atau 2 dari kitab. Nah, bentuk jamaknya atau jika bukunya ini 3 ke atas, maka kita sebut kutubun. Kutubun adalah bentuk jamak dari kitab. Yaitu ketika bukunya atau kitabnya ini 3 ke atas. Itulah beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Sekarang kita menuju ke pelajaran inti kita yaitu al-adad wal ma'dud. Yaitu bilangan dan yang terbilang atau yang terhitung. Di sini ada contoh al-adad wal ma'dud, adad dan ma'dud lil ma'dud al-muzakkar, untuk ma'dud yang muzakkar. Jadi yang dihitungnya ini muzakkar. Di sini ada yang warna biru, ini ma'dudnya, dan warna merah ini adatnya atau bilangannya. Mungkin kita ulang lagi ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari di kelas 7. Wahidun 1, ithnani 2, salasatun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, sittatun 6, sab'atun 7, thamaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Ini adalah adat. Jadi yang warna merah ini adat. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Kitabun wahidun. Kitabun adalah buku. Wahidun 1. Kitabun wahidun 1 buku. Bukan buku 1 ya. 1 buku. Kita menggunakan kitabun bentuk mufrad karena ini bukunya 1. Kemudian kitabani ithnani. Atau langsung saja kita gabungkan kitabani ithnani. Kitabani ini buku. Bentuknya mustanna atau 2 buku. Isnani 2. Kitaban isnani 2 buku. Untuk 1 dan 2 sebenarnya wahidun dan isnaninya atau bilangannya, adatnya tidak disebutkan pun tidak apa-apa. Kitabun, kita tahu di dalam pikiran kita berarti kitabnya atas 1 karena dia bentuk mufrad. Kitabani, kita pun tahu di pikiran kita bahwasanya bukunya itu 2 karena dia bentuknya mustanna. Kitabani. Kemudian lanjut. Salah satu kutubin. Salah satu 3 kutubin buku. Kutubin dalam bentuk jamak
karena bukunya 3. Berarti nanti 3 sampai 10 ini bukunya atau kitabnya ini dalam bentuk jamak jadi kutub. Jadi nggak boleh kita sebut salah satu kitab atau salah satu kitabani. Karena 3 sampai 10 ini kan jamak. Kita harus menggunakan bentuk jamaknya yaitu kutub. Salah satu kutubin 3 buku. Arba'atu kutubin 4 buku. Khamsatu kutubin 5 buku. Sittatu kutubin 6 buku. Sab'atu kutubin 7 buku. Thamaniyatu kutubin 8 buku. Tis'atu kutubin 9 buku. Asyaratu kutubin 10 buku. Ingat-ingat, untuk 1 kita pakai bentuk mufradnya, untuk 2 kita pakai bentuk mustanna'nya, dan untuk 3 sampai 10 kita pakai bentuk jamak. Kitabun, kitabani, kutub. Sekarang akan kita bahas beberapa kaidah. Jika kita perhatikan, sebenarnya ada perbedaan antara adat dan ma'dud dari 1 dan 2, dan adat dan ma'dud dari 3 sampai 10. Apa perbedaannya? Pertama, jika kita perhatikan dari urutannya, untuk adat 1 dan 2, urutannya adalah ma'dudnya dulu. Ini yang terhitungnya dulu, yang dihitungnya dulu, baru adatnya. Ma'dudnya dulu, baru adatnya. Sedangkan untuk 3 sampai 10, ini adat dulu atau bilangannya dulu, baru ma'dudnya, baru yang terbilang atau yang dihitungnya. Jadi untuk 1 dan 2 ma'dud dulu, baru adatnya, baru bilangannya. Sedangkan 3 sampai 10 adatnya dulu, bilangannya dulu, baru ma'dudnya, baru yang dihitungnya. Itu pertama. Perbedaan kedua, jika kita perhatikan untuk adat dan ma'dud 1 dan 2, harokat huruf terakhir adatnya ini selalu sama dengan ma'dudnya. Jadi jika ma'dudnya dhammah, maka adatnya pun dhammah. Jika ma'dudnya fathah, maka adatnya pun fathah. Jika ma'dudnya ini kasrah, maka adatnya pun kasrah. Jadi kalau misalkan ma'dudnya kitaban, maka adatnya wahidan. Kitabun wahidun, kitabin wahidin. Untuk 2, di sini kita melihat ma'dudnya menggunakan alif dan nun, maka adatnya pun sama menggunakan alif dan nun di akhirnya. Jika nanti dalam jumlah atau kalimat lain ini menggunakan ya, contoh kitabaini, maka ma'dudnya mengikuti menggunakan ya juga. Kitabainis naini, begitulah. Namun untuk adat dan ma'dud dari 3 sampai 10, jika kita perhatikan, harokat huruf terakhir untuk ma'dudnya ini selalu kasroh. Kutubin, 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 kutubin. Jadi untuk ma'dudnya berharokat kasroh. Atau di sini kasrotaini karena tidak ada alif lamnya. Jadi apapun harokat adatnya, entah itu dhammah atau fathah atau kasroh, untuk ma'dudnya huruf terakhirnya tetap berharokat kasroh. Itu perbedaan kedua antara adat dan ma'dud 1, 2 dan adat dan ma'dud 3 sampai 10. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara adat dan ma'dud ini, untuk adat dan ma'dud 1 dan 2, adatnya dia akan mengikuti ma'dudnya dalam hal apa? Dalam hal muzakkar dan muannasnya. Artinya, jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya pun muzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya pun muannas. Di sini dicontoh ma'dudnya ini muzakkar, kitabun, maka adatnya pun muzakkar, wahidun, bukan wahidatun. Kita akan kasih contoh jika ma'dudnya ini muannas. Contohnya ma'dudnya sa'atun, sa'atani, sa'atun. Ini bentuk mufrad, musanna dan jamaknya. Ketika ma'dudnya muannas sa'atun, maka adatnya pun mengikuti menjadi muannas, wahidatun. Jadi tinggal kita tambah tak marbutoh di ujungnya. Kitabun wahidun, ini muzakkar. Sa'atun wahidatun, ini muannas. Begitu juga dengan 2. Kitabanis nani, ini muzakkar. Sa'atanis natani, ini muannas. Jadi menggunakan tani. Tani, ini untuk muannas yang musanna atau 2. Menggunakan tani, ada taknya dulu sebelum alif dan nunnya. Ini untuk muannas. Jadi jika
ma'dudnya muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya pun muannas. Itu untuk bilangan 1 dan 2. Untuk bilangan 3 sampai 10, ini kebalikannya. Jika ma'dudnya ini muzakkar, di sini di contoh kutub, kutub ini jamak dari kitab, dia muzakkar. Jika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya atau bilangannya muannas. Di sini kita perhatikan ada tak marbutohnya. Salah satu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, thamaniatu, tis'atu, asyaratu. Itu jika ma'dudnya muzakkar. Kebalikannya, jika ma'dudnya muannas, contohnya di sini sa'atun, sa'atani, sa'atun. Karena jamak kita menggunakan sa'atun bentuk jamaknya. Jika ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Di sini kita lihat, perhatikan contohnya. Salasu sa'atin. Jadi yang tadinya salah satu, kita hilangkan tak marbutohnya untuk menjadikan adatnya ini muzakkar. Salasu sa'atin. Ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya muzakkar. Ketika ma'dudnya muzakkar, maka adatnya muannas. Contoh lain di sini, arba'atu, ini adatnya muannas karena ma'dudnya muzakkar, maka ketika ma'dudnya muzakkar kita ubah yang tadinya muannas menjadi muzakkar dengan apa? Dengan menghilangkan tak marbutohnya. Arba'atu jadi arba'u. Arba'u sa'atin. Khamsatu kita hilangkan tak marbutohnya menjadi khamsu sa'atin. Sittatu kita hilangkan tak marbutohnya menjadi sittu sa'atin. Sab'atu kita hilangkan tak marbutohnya menjadi sab'u sa'atin. Thamaniyatu kita hilangkan tak marbutohnya menjadi thamani sa'atin. Tis'atu kita hilangkan tak marbutohnya menjadi tis'u sa'atin. Asyaratu kita hilangkan tak marbutohnya menjadi asyru sa'atin. Ini menjadi asyru, bukan asyarat, bukan asyaru, tapi asyru sa'atin. Itu ya. Jadi kita ulangi lagi. Pertama, untuk bilangan 1 dan 2, perbedaannya apa? Urutannya ini ma'dudnya dulu, baru adatnya. Jadi ma'dudnya dulu, baru adatnya. Yang terbilang atau yang dihitung dulu, baru bilangannya. Kemudian, harokat adat akan mengikuti ma'dud. Jika ma'dudnya fathah, adatnya fathah. Jika ma'dudnya kasrah, adatnya kasrah. Jika ma'dudnya menggunakan alif dan nun, maka adatnya pun menggunakan alif dan nun. Jika ma'dudnya menggunakan ya dan nun, kita baini, maka ma'dudnya pun menggunakan ya dan nun. Isnaini, itu. Kemudian, adat mengikuti ma'dud dalam muzakkar dan muannasnya. Jika ma'dudnya ini muzakkar, maka adatnya pun muzakkar. Jika ma'dudnya muannas, sa'atun, sa'atani, maka ma'dudnya pun muannas, wahidatun isnatani. Itu untuk 1 dan 2. Untuk 3 dan 4, pertama urutannya adatnya dulu, baru ma'dudnya. Bilangannya dulu, baru yang terbilang atau yang dihitungnya. Kedua, harokat untuk ma'dudnya selalu kasroh, atau di sini kasrotaini ya. Harokat untuk ma'dudnya selalu kasroh. Untuk adatnya nanti bisa berubah sesuai dengan kalimatnya. Bisa salah satu, atau salah sati. Namun ma'dudnya akan tetap kutubin. Tidak bisa kutuban atau kutubun. Gitu. Kemudian yang paling penting, untuk 3 sampai 10, ini jika ma'dudnya muzakkar kutubin, maka adatnya muannas. Bilangannya muannas. Salah satu. Jika ma'dudnya muannas, sa'atin, maka adatnya atau bilangannya muzakkar, salasu, dihilangkan ta marbutohnya, salasu sa'atin. Itulah perbedaan antara adat 1 dan 2 dengan adat 3 sampai 10. Kemudian kalian bisa latih dengan apa? Dengan mengganti, dengan menggunakan ma'dud yang lainnya atau isim-isim yang lainnya. Contoh di sini ada hissatun. Hissatun ini apa? Hissatun ini jam pelajaran. Hissatun mufradnya, hissatani musannanya, hissasun ini jamaknya. Di sini hissasun ini kan nggak ada ta marbutohnya. Apakah dia tetap muannas? Dia tetap muannas karena kita lihat mufradnya.
Jadi mufradnya mu'annas, maka jamaknya pun sama mu'annas karena dia tetap satu kata. Walaupun di sini tak marbutohnya hilang. Kita masukkan ke contoh di sini. Hissatun wahidatun, 1 jam pelajaran. Hissatani natani, 2 jam pelajaran. Salasu hisosin, arba'u hisosin, khomsu hisosin, dan seterusnya. Kalian bisa ubah dengan isim-isim lain, mencoba supaya apa? Supaya bisa lebih lancar lagi, bisa lebih dalam lagi memahami antara adat dan ma'dudnya ini. Dengan ma'dud mudzakkar atau dengan ma'dud mu'annas. Nah, di sini ada tambahan pelajaran sedikit. Jika kita perhatikan di sini, ini ada dua ma'dud. Ini ada mudzakkar, ini maktabun, maktabani, makatibu, artinya meja. Sedangkan ini untuk muannasnya daqiqatun, daqiqatani, daqaiqu. Ini untuk muannasnya. Jika kita perhatikan di bilangan 3 sampai 10, untuk harokat ma'dudnya ini kan harusnya kasroh. Harusnya kan makatibin, ya kan? Daqaiqin. Kenapa dia salah satu makatiba dan salah satu daqaiqo? Daqaiqo ini menit, salah satu daqaiqo 3 menit. Kenapa fathah? Nah, untuk ism ini atau kata benda ini, kenapa dia fathah? Karena makatibu dan daqaiqu ini termasuk ism mamnu minas sorfi atau ism yang tidak boleh tanwin. Ism itu kata benda ya. Jadi kata benda yang tidak boleh ada tanwin. Di sini kan kita lihat makatibu, bukan makatibun, karena nggak boleh. Makatibu. Di sini juga daqaiqu, bukan daqaiqun. Jadi ini termasuk ism yang tidak boleh ada tanwin. Ism-ism yang tidak boleh tanwin ini banyak. Salah satunya ini ism yang mempunyai wazan fa'ailu atau yang bentuknya mirip dengan fa'ailu. Daqaiqu. Contoh lain dalailu atau rosailu, atau ism dengan wazan mafailu. Contoh lain maqaidu, makatibu, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak, tapi kalau kita bahas di sini akan lebih panjang ya. Nah, ism mamnu minas sorfi atau yang tidak boleh atau kata benda yang tidak boleh ada tanwin ini, jika dia seharusnya posisinya ini kasroh tanwin, kan harusnya daqaiqin ya, kasroh tanwin. Karena dia ini termasuk mamnu minas sorfi atau kata benda yang tidak boleh tanwin, maka kita ganti dengan fathah. Jadi ism-ism seperti ini tidak boleh salasu daqaiqin, tapi kita ganti dengan fathah menjadi salasu daqaiqo. Nah, pokoknya jika kalian menemukan daqiqoh, nanti tidak boleh kasroh, tapi kalian ganti dengan fathah. Salasu daqaiqo, arba'u daqaiqo. Ingat cuma daqaiqo ya, bukan daqiqotun. Kalau daqiqotun ini masih boleh tanwin. Tapi kalau sudah bentuk jamaknya daqaiqo, dia tidak boleh tanwin. Maka ketika harusnya kasrota ini atau kasroh tanwin diganti dengan fathah. Itu untuk sekedar tambahan supaya ketika kita belajar tentang menit nanti di materi jam tidak bingung kenapa kok daqaiqonya fathah. Harusnya kan kasroh kalau ma'dud untuk 3 sampai 10 ini. Itu saja pelajaran kita kali ini, semoga dapat dipahami. Perbanyak latihan seperti yang telah saya katakan tadi. Perbanyak latihan, ganti isemnya, ganti ma'dudnya dengan ma'dud yang mudzakkar mu'annas yang bermacam-macam agar lebih mantap lagi pemahamannya. Itu saja, mudah-mudahan bisa diterima, dan apabila ada hal yang belum dipahami bisa ditanyakan langsung. Syukron ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.